As only love blooms between us, there's only bond that never lose. There's only bond that never lose. Nah ini mau nanya sama Kia yang ininya masih ada labelnya. Kenapa bisa nerima mama papa dengan kondisi sekarang ini? Gue mikirnya gini ya, maksudnya ya coba kalau misalnya kita mau ngelarang seseorang gitu, apalagi orang tua kita ngaca aja sendiri. Kalau misalnya kita dilarang untuk mencari kebahagiaan kita, kesel nggak? Iya. Ya udah sama aja. Kalau gue nggak pernah ngelarang, cuma butuh proses untuk kayak legowo banget gitu waktu awalnya. Tapi nggak pernah bersikap untuk ngelarang, nggak pernah. Cuman sebentar banget sih, lama-lama kayak yang ya udah lebih baik. Aku lebih suka ngeliat mereka kayak sekarang happy dibandingkan kasihan dong kalau mereka beban masing-masing berkorban ya, demi kan, kita doang. Nikah itu kan satu kebaikan, kalian dicintai sama Allah. Luar biasa ibu hamil ini. Terus udah gitu banyak hal positifnya juga gitu loh, maksudnya emang kita bisa 24 jam jagain orang tua. Iya benar, itu dulu yang gue pikirin. Kalau misalnya orang tua kita masih, maksudnya umurnya juga masih istilahnya, maksudnya masih belum, ya maksudnya belum lansia banget gitu loh. Kan pasti butuh pasangan hidup juga gitu, yang lansia butuh pasangan hidup. Kasihan kalau misalnya kita larang. Sekarang kalau kita ngelarang emangnya anaknya bisa 24 jam nemenin. Pasti kan udah punya suami, punya anak yang harus diurusin juga. Mungkin itu sih jadi pertimbangan besar gue pas awal dulu. Jadi nggak ada mikir kayak enggak jangan dulu terus drama-drama enggak gitu. Aku sih nggak drama, orang mama pas kenalan dari laptop gue yang translatein. Ini sejarah nih, ya. Gua bilang, Mama, ini kan anak-anak udah menikah semuanya. Feni juga sudah menikah, ya. Nah sekarang giliran saya. Bapak ngomong sama Mama, bener, ya. Mau izin nih Maya, saya mau menikah, ya. Oh iya Mak, ya didoain segala macam, terus izin ke Papa juga. Nah itu tadi nyambung yang tadi gitu. Nyambung yang tadi, penasaran sih sebenarnya kalau misalnya Kia, Shiren, Yusuf, kalau lagi ada masalah, itu pasti kan cerita sama mama atau papa gitu. Terus bagaimana komunikasi papa sama mama itu tetap ada kan, makan? Ada, kita suka whatsappan. Yeah. Tapi saya selalu whatsapp, paling kadang-kadang nanya sama Santia, Santi ada tamat nggak, aku mau ngomong dong gitu. Jadi bisa telepon atau whatsapp. Ya waktu kasusnya Yusuf, kasusnya Askia, ya kadang-kadang kalau sini berapa gitu ya. Bukan kasus, kalau lagi ada masalah. Curhat soal Kia, Shiren gitu ya. Jadi cerita sama papa gitu ya maksudnya. Iya, kita ngobrol ya karena kan anak kita berdua. Bener. Iya, mama juga cerita sama Khalid. Yang paling bisa merasakan bapak dan ibu itu dua-duanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Itu perintah dalam agama, dalam Al-Qur'an ya. Wahai orang yang beriman, itu orang yang beriman laki dan perempuan, suami dan istri. Selamatkanlah diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Peace be upon you, ya Rasulullah. Kalau mama ngadu, papa lagi moodnya lagi nggak enak umpamanya, lagi pusing mikirin kerjaan, ada deadline yang belum selesai, ya harus turunin gitu ya. Paling kalau papa bisa dirasakan tuh getaran suaranya, kira-kira sabar nggak dia nungguin. Kalau sabar, ya Fen maaf, saya selesaikan dulu ya kerjaan ya. Menyelesaikan masalah antara kedua pihak, iya. Nah ini menyelesaikan masalah. Baru setelah itu kita bicara apa sih benar.
Kadang-kadang sih Papa pikir masalahnya selesai 2 menit gitu ya ngadunya. Ternyata setengah jam. Ya dengerin aja, mendingan jadi pendengar yang baik gitu. Nah, kalau Yusuf biasanya kalau ada masalah, misalnya curhatnya kan sama papa iya, sama mama iya. Itu gimana tuh biasanya? Biasanya maksudnya Apa? Sama Google? Bisa? Nggak pernah ada masalah. Hah? Nggak pernah. Gak pernah ya? Alhamdulillah. Tapi Ini waktu di Jerman itu atau di Indonesia juga. Ya. Nah, pembicaraan yang pertama itu, waduh, udah kayak orang apa ya, ketakutan setan gitu kira-kira. Bayangkan paniknya atau stresnya, stres lah bukan paniknya, stres. Tapi yang Bapak anggap berhasil dan bersyukur ketika selesai telepon bisa ngangkat, dia bisa ketawa. Nah itu. kalau Inu nih sama papa sama mama, kalau cerita lebih suka cerita sama bukan kalau papa hal-hal yang maksudnya apa namanya bro banget tuh apa sih maksudnya? Yang cerita Cowok banget. dulu waktu muda tuh cerita sama papa. Tapi kalau sama mama tuh kalau cerita yang serius itu cerita sama mama gitu. Kayak gitu. Karena kalau papa kalau cerita serius, oh ya sabar ya udah gitu aja. Tiba-tiba udah keluar aja. Masih cerita. Mama apa? Papanya sama banget. Ketawa-ketawa. Dia duduk. Udah kalau udah. Wah, gini. Oh iya. Dulu hilang. Selesai ngomong. Kalau mama dengerin. Dalam hatinya Papa apa ya? Masalah gua aja nggak selesai. Kenapa pas kamu minta maaf lebaran? Kenapa? Karena Irwan maaf kan dia ngeliat keluarga kita nih ceritanya tiap lebaran tuh kita Geman. Cium. pelukan, cium gitu. Terus Irwan berusaha menerapkan itu di keluarganya dia. Diapain mau coba? Jadi dia keluarganya tuh nyantai banget lebaran tuh gak ada salam-salaman gitu. Gue stres. Masa sih? Salaman, kamu kayak paham? Ya, cuman Kayak cium tangan aja. Ya kayak yang casual banget deh gitu, maksudnya gak ada yang kayak Kita kan gitu maafin, loh, heart to iya. heart, bener-bener minta maaf itu kayak komunikasi itu enak gitu. Akhirnya dia coba nerapin itu karena terbiasa sama keluarga kita kan. Kaget. Kamu cerita gak pas kamu minta maaf sama bapak kamu diapain? Diapain? Diapain sih? Apa? Gue udah pernah diceritain. Jadi ceritanya dia udah ke mamanya nih mama gitu, maafin ya gitu, apa maaf lahir batin, pokoknya ngomongnya deep gitu kan, terus dipeluk mamanya, pas ke papa, mamanya ini welcome, terus pas ke papanya, pak maafin Irwan ya gitu, maaf lahir batin, pas mau dipeluk, iya udah gue maafin. Kita tuh nggak mau nanya, iya udah gue maafin. Itu kan udah berusaha kan? Udah berusaha yang Kasian. lu nggak apa kan? Enggak, gua kan belum pernah begitu di gua. Gua belum pernah begitu dan gua kan harus nyiapin diri gua kan. Terus kayak udah gitu. Iya. Tenang, gua udah maafin. Belum selesai. Kasian. Gimana cara komunikasi mama misal sama kan papa tadi cerita tuh sama Khalid telepon-teleponan. Nah, Sama gimana? ini kan, Apa? sama kalau Khalid pulang dari Belanda, udah tuh bro banget titip pupuk, Iya. titip pupuk bunga lah, inilah, bibit. Tapi Khalid juga masya Allah ya maksudnya. Ya, baik banget. Ya baik banget. Dan nah kalau misalnya Santi sama Mama biasanya ada komunikasi nggak sih atau gimana? Iya, komunikasi sih itu ya. Jamak-jamak. Mungkin jarang. Cuman yang ada lucu sih, Din. Boleh apa enggak, Din? Nggak jawab-jawab. Hah? Apa? Lucu nih. Gak apa-apa, coba diomongin dulu, tak kalau nggak bagi kita kan cut. Ini lucu, tapi apa? Saat ini baru nikah lah ya, baru nikah. Nah, jadi waktu itu lagi lahiran siapa ya, Sirin, pokoknya lagi lahiran Hawa ya kalau nggak salah. Terus ya, Hawa apa Adam? Hawa. Hawa. Nah, jadi waktu lagi di lobi rumah sakit. Oh yang makan bareng sama Khalid? Enggak. Ini lucu. Jadi, kamu baru nikah lah ya. Jadi si Zaskia sama Sirin sama Yusuf pada salim. Dia ikut salim juga sama. Terus saya bilang, kamu jangan salim sama aku. Kebablasan. Kita lagi ngeporin kan dia, Sirin. Ini kan salim
tapi ya udah yang selebihnya ya apa namanya ya karena dia puncak ya kan mama di Jakarta. Iya, jarang ketemu. Tapi kalau kita mau ngobrol sama Kamak saya selalu WhatsAppin, Santi ada Kamak gak? Aku pengen ngobrol ya gitu. Jadi saling jaga rasa ya kita ya. Masya Allah, luar biasa. Selesai sudah acara hari ini, kayak acara yang di TV ketemu keluarga itu loh. Udah ya? Dah, Assalamualaikum. Udah bapaknya ini. Assalamualaikum. Anak tidak akan pernah mencintai hanya ayahnya saja atau hanya ibunya saja. Umumnya suami istri yang bercerai atau broken home biasanya karena ego. Saya tidak akan berbicara masalah egonya atau apa, masing-masing ada pembenaran, tetapi kembali lagi intinya adalah ingat bahwa ada titipan Allah yang tidak boleh dinodai, tidak boleh disakiti karena mereka bukan salah mereka kita bercerai, ya, tetapi adalah mutlak kesalahan suami dan istri. Anak bebaskan dari itu. Jangan ada bisikan iblis yang mengatakan bahwa ngapain gua mesti berbaik sama dia. Dia yang nyeleweng kalau ada yang nyeleweng, dia yang menfitnah kalau ada yang menfitnah, dia yang pelit, apapun lah alasannya, lupakan semua. Sementara amanah kita sebagai ayah, sebagai ibu terhadap anak-anak, ini amanah yang tidak main-main. Kita bisa masuk surga karena anak, kita bisa masuk neraka karena anak.